Nah, bagaimana Kak Ustaz caranya kita agar menjaga keberkahan daripada setiap amalan dan juga ilmu yang kita miliki itu Ustaz agar betul-betul berkah dari pagi sampai siang dari dunia sampai dengan akhirat ya Ustaz. Kita ada dua macam tingkatan kesadaran. Kesadaran kalau kita persentasekan, ada 5% alam sadar, ada 95% alam bawah sadar. Ya. Jika kita ingin langgeng pengetahuan itu, tancapkanlah ilmu itu ke dalam alam bawah sadar. Tidak cukup hanya menancapkannya di alam sadar. Ya. Alam sadar itu hanya 5%. Memang sih, bisa kita bercerita banyak tuh. Iya, tetapi kalau kita bicara tentang alam bawah sadar, wow, itu dia. 85 atau sampai 95% itu eh, kita akan mendapatkan pengakaran. Ya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ditancapkan di dalam alam bawah sadar, maka itulah nanti yang akan menderek kita. Tidak pernah hilang itu kalau kita tancapkan di alam bawah sadar. Maka itu pengajaran pelajaran itu, teman-teman. Itu jangan hanya menancapkan di dalam alam sadarnya anak-anak kita, tapi berusahalah untuk menancapkannya eh, ke dalam alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu memori yang sangat indah, sangat dalam, ya. Dan kalau kita menyimpannya di dalam alam bawah sadar, itu bertahun-tahun. Maka itu kalau kita ingin menancapkan ke alam bawah sadar, itulah yang disebut dengan berkah, ya. Berkah itu artinya apa? Melibatkan Tuhan agar kita menancapkan pengetahuan itu ke dalam alam bawah sadar. Karena kalau alam bawah sadar itu nanti eh, tidak berfungsi, kita hanya sesakkan, jejalkan di dalam alam sadar, maka itu sudah pasti kita tidak akan mendapatkan cadangan masa tua. Coba bayangkan Bapak Ibu, apa terutama Bapak-Bapak ya, apa yang kita hafal, ayat-ayat mana yang kita hafal pada waktu kecil, itu yang kita pakai untuk memimpin sholat kan. Tapi ayat yang barusan kita hafal misalnya, tidak berani kita pakai untuk memimpin sholat. Kenapa? Seringkali lupa, apalagi kalau nervous. Nervous itu hilang semuanya. Karena itu, bagaimana menerima pelajaran itu disimpan di alam bawah sadar. Ingat pesannya Ibnu siapa? Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah itu mengilustrasikan makanan itu ada dua macam, makanan lahiriah dan makanan batinnya. Makanan lahiriah itu seperti makan nasi, buah, ya, kopi, teh, roti. Itu baca basmalah karena itu akan mengenyangkan perut. Tapi juga yang tidak boleh kita tinggalkan basmalahnya ialah makan, mengkonsumsi makanan rohani seperti ilmu pengetahuan. Baca basmalah juga sebelum kita membaca Al-Quran, sebelum membaca buku, sebelum membuka buku. Karena kalau kita nggak membaca itu, nanti hanya tersimpan di alam sadar, tapi tidak tersimpan di alam eh, bawah sadar. Padahal penyimpanan memori yang paling permanen itu sesungguhnya adalah di dalam alam bawah sadar. Nah, bagaimana menyimpan di tempat alam bawah sadar ini? Ya, itu tadi sebelum misalnya seorang guru persiapan mengajarnya itu jangan hanya disimpan di laptop, tetapi eh, kita sholat tahajud. Ya Allah, besok saya akan mengajarkan ta'awuz nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Salat tahajud ya Allah, berkahilah ilmu yang kami akan sampaikan kepada teman-teman atau murid saya. Ya. Begitu membuka laptop, baca Al-Fatihah. Ya. Begitu kita akan memulai baca Al-Fatihah. Apapun,
seluruh prosesnya itu kita harus baca doa. Dan itulah yang dilakukan oleh eh, para kiai. Ya. Begitu salat tahajud, salat tahajud, eh, doa supaya anaknya pinter. Berdiri lagi 2 rakaat, salat hajat supaya santrinya cerdas. Berdoa lagi, ya, sebelum pergi ke sekolah, salat duha. Ya Allah, saya nanti akan mengajar, berkahilah. Sebelum masuk di kelas, berdoa lagi. Ya Allah, eh, berkahilah anak saya, anak-anak murid saya. Masuk di kelas, anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa berjamaah. Jadi berapa kali berdoa? Nah, itulah proses pe- pendalaman pengakaran. Nah, kalau spontanitas kita berikan kepada anak-anak kita, saya kira itu tidak akan bisa tersimpan di dalam alam bawah sadar.